pagi, perkenalkan nama saya Thomas Christopher Saribu, nomor 30, bersekolah di SMA Swasta Sultan Agung. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang sel bahan bakar. Itu ada tiga. Yang pertama itu ada jenis-jenis bahannya, reaksi katode dan anode. Yang ketiga, manfaat sel bahan bakar. Nah, yang pertama kan tadi jenis sel bahan bakar. Sel bahan bakar memiliki banyak variasi, namun semua bekerja dengan cara umum yang sama. Mereka terdiri dari tiga segmen yang berdekatan, yaitu ada anode, elektrolit, dan katode. Dua reaksi kimia terjadi pada antarmuka dari tiga segmen yang berbeda. Hasil bersih dari dua reaksi tersebut adalah bahan bakar yang dikonsumsi. Air atau karbon dioksida dibuat, dan arus listrik dibuat yang dapat digunakan untuk menyatakan perangkat listrik, biasanya disebut sebagai beban. Di anoda, katalis mengoksidasi bahan bakar, biasanya hidrogen, mengubah bahan bakar menjadi ion bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif. Elektrolit adalah zat yang dirancang khusus agar ion dapat melewatinya, tetapi elektron tidak bisa. Elektron yang dibebaskan melakukan perjalanan melalui kawat, menciptakan arus listrik. Ion berjalan melalui elektrolit ke katoda. Begitu mencapai katoda, ion-ion tersebut bersatu kembali dengan elektron dan keduanya bereaksi dengan bahan kimia ketiga, biasanya oksigen, untuk membuat air atau karbon dioksida. Fitur desain dalam sel bahan bakar meliputi zat elektrolit yang biasanya menentukan jenis bahan bakar dan dapat dibuat dari sejumlah zat seperti kalium hidroksida. Yang kedua, bahan bakar yang digunakan, bahan bakar yang paling umum adalah hidrogen. Yang ketiga, katalis anoda, biasanya bubuk platina halus, memecah bahan bakar menjadi elektron dan ion. Yang keempat ada katalis katoda, seringkali nikel, mengubah ion menjadi bahan kimia timba dengan air menjadi jenis limbah yang paling umum. Yang kelima, lapisan difusi, gas yang dirancang untuk menahan oksidasi. Sel bahan bakar menghasilkan tegangan dari 0,6 sampai 0,7 volt pada beban pengenal penuh. Tegangan berkurang dengan meningkatkan arus karena beberapa faktor. Faktor yang pertama ada kehilangan aktivitas. Yang kedua, kehilangan ohmik atau penurunan tegangan. Yang ketiga, kehilangan transport massa atau penipisan reaktan di lokasi katalis di bawah beban tinggi. Kita masuk reaksi katode dan anode pada sel bahan bakar. Pada anode terjadi oksidasi atau melepas elektron, sedangkan pada katode terjadi reduksi. Pada sel elektrolisis reaksi mulai terjadi pada katode, yaitu tepat arus masuk. Pada sel volta reaksi dimulai pada anode, yaitu tepat arus keluar. Masuk manfaat dari sel bahan bakar. Manfaatnya ialah memproduksi listrik dari penyediaan bahan bakar hidrogen dan oksigen dari luar. Hal ini berbeda dengan energi internet dan dari baterai. Sebagai tambahan, elektrode dalam baterai bereaksi dan berganti pada saat baterai diisi atau dibuang energinya. Sedangkan elektrode sel bahan bakar adalah katalitik dan relatif stabil. Demikianlah penjelasan saya dari sel bahan bakar. Saya ucapkan terima kasih.